berjemur, yel-yel ya, biar untuk semangat kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Untuk buat yel-yel dipimpin oleh Deko. Anak saudara. Kita berdoa dulu, dan doa ini akan dipimpin oleh Deko. Silakan Deko. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sen, Akila, Deko, Rizky Ananta. Kita hari ini kita belajar kimia ya, mengenai tentang struktur atom ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa ya, atom itu adalah merupakan unit terkecil dari penyusun molekul. Jadi nanti materi dari inti atom ini ya, nanti akan diubah dan kemudian akan dibagi lagi menjadi materi yang sangat kecil yang dinamakan namanya subatom ya. Jadi dari partikel subatom ini ya, ada beberapa subatom, ada 3, yaitu ada proton ya. Jadi proton ini adalah memiliki muatan yang positif. Kemudian yang kedua itu adalah elektron. Jadi elektron ini adalah muatannya negatif. Kemudian yang ketiga adalah neutron. Jadi neutron ini adalah merupakan partikel yang tidak bermuatan. Jadi intinya adalah bahwa neutron ini adalah stabil ya, partikelnya stabil atau muatannya stabil ya, seperti itu. Jadi setiap atom itu memiliki yang namanya berbeda ya, nomor atomnya ataupun dengan nomor masanya. Jadi setiap unsur kimia itu memiliki perbedaan dari nomor atomnya. Jadi semua ditentukan oleh yang namanya jumlah proton. Jadi setiap atom itu menunjukkan beberapa identitas setiap suatu unsur ya. Jadi bisa kita lihat dari unsur-unsur yang terletak pada golongan itu seperti contohnya pada golongan 1A. Jadi ada beberapa yang terletak di unsur itu terletak di golongan 1A ya. Contohnya di situ adalah unsur hidrogen. Jadi di unsur hidrogen itu bisa kita lihat bahwa jumlah protonnya untuk unsur hidrogen itu adalah 1. Berarti kalau jumlah proton di hidrogen itu adalah jumlahnya 1, berarti nomor atomnya juga 1 ya, seperti itu. Begitu juga dengan unsur-unsur atom lainnya ya, seperti itu ya. Untuk jumlah protonnya juga sama dengan jumlah nomor atomnya ya. Kemudian untuk komponen ya, komponen penyusun dari struktur atom itu sebenarnya ada 5 ya. Jadi yang kita bahas ini dari penyusun komponen dari struktur atom. Yang pertama itu tadi adalah partikel subatom. Jadi tadi partikel subatom itu ada 3, yaitu tadi proton yang muatannya adalah positif, kemudian elektron itu muatannya negatif, neutron itu adalah tidak memiliki muatan. Itu dari partikel subatom. Yang kedua ya, yang kedua itu adalah kulit elektron. Jadi kulit elektron itu biasanya menempati di orbit ya, menempati di orbit tapi tetap masih di daerah sekitar inti atom. Itu yang kedua komponen utamanya. Yang kemudian yang ketiga itu adalah isotop ya. Neutronnya ya dapat ditentukan neutronnya berbeda ya, seperti itu. Kemudian model atom ya. Jadi di dalam struktur atom itu memiliki ada perkembangan model atom ya. Jadi bisa kita bahas bagaimana perkembangan model-model atom berdasarkan para ilmuwan kimia. Ada perkembangan model atom berdasarkan teori Dalton ya, ada teori Rutherford, ada teori J.J. Thomson ya, kemudian ada teori dari mekanika gelombang ya, ada teori model berdasarkan teori Bohr ya,
seperti itu ya. Jadi kita nanti dapat mengetahui bagaimana perkembangan teori atom berdasarkan para ahli kimia ya, seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kamu bisa lihat di Android kamu untuk melihat susunan unsur kimia yang terdapat pada tabel periodik unsur ya. Nanti kamu lihat unsur-unsur yang terdapat di golongan 1A sampai dengan golongan 8A ya. Begitu juga dengan unsur transisi atau golongan B, bisa kamu lihat ya unsur-unsur yang terletak di golongan transisi atau di golongan B ya, seperti itu. Nanti selanjutnya kamu pahami ya, kamu lihat ya unsur-unsur apa saja yang terletak di tabel periodik unsur beserta dengan jumlah protonnya ya, ataupun nomor masanya ya, ataupun dengan nomor atomnya kamu perhatikan ya di tabel periodik unsur. Nanti kemudian Ibu akan berikan soal per individu ya, siapa yang kira-kira bisa menjawab soal itu. Langsung Ibu kasih soal ya. Ada pertanyaan dari Ibu ya. Siapa yang bisa menjawab unsur apa sajakah yang berada di golongan 1A? Boleh, siapa kira-kira yang bisa? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Akila. Unsur apa saja? Iya. Iya. Na sama dengan natrium, Iya. K sama dengan kalium, Rb sama dengan CS sama dengan cesium, Pr sama dengan potassium. Iya, betul ya. Bagus sekali ya Bu Akila ya. Terima kasih sudah menjawab soal dari Ibu. Kemudian jumlah proton dari unsur natrium. Siapa kira-kira yang bisa menjawabnya? Oh, Akila juga lagi ya. Yang boleh Akila ya. Jumlah proton natrium adalah 11. Iya, betul ya. Jadi untuk jumlah proton itu sama dengan jumlah nomor atom. Jadi untuk jumlah nomor atom natrium itu sama dengan 11. Jadi kamu bisa perhatikan di tabel periodik unsur, nanti bisa kamu lihat di HP ya. Itu ada tertera berapa jumlah proton ya setiap masing-masing unsur ya. Kamu perhatikan, itu ada tertera ya jumlah protonnya atau sama dengan jumlah nomor atomnya beserta dengan jumlah nomor masanya ya. Untuk itu seperti itu ya. Jadi bisa diperhatikan misalnya dari golongan 1A itu contohnya dari mulai hidrogen ya, ada litium, ada natrium, ada kalium ya kan, sampai dengan rubidium, cesium dan trasium. Ada jumlah proton atau jumlah nomor atomnya masing-masing pada unsur kimia tersebut. Ke pembelajaran selanjutnya, untuk kali ini materi pembelajaran kita adalah tentang konfigurasi elektron ya. Mengenai kita sudah mempelajari tentang dalam susunan unsur di dalam tabel periodik unsur ya, berdasarkan ya golongan ataupun periode ya. Di situ ada terdapat ya, di dalam sistem periodik unsur itu ada golongan dan periode ya kan. Untuk golongan itu terbagi atas dua, yaitu golongan utama atau disebut dengan golongan A, kemudian golongan B disebut dengan golongan transisi. Untuk golongan A atau golongan utama itu terdiri 8 kolom, yaitu golongan 1A sampai dengan 8A ya. Kemudian yang kedua, untuk golongan B atau disebut dengan golongan transisi, itu golongannya terdiri atas 8 kolom juga, yaitu dimulai dari 1B sampai dengan 8B ya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini Ibu jelaskan bagaimana cara ya susunan menyusun dalam golongannya ataupun menentukan periodenya seperti tabel ini ada susunan namanya susunan konfigurasi. Nanti dituliskan bagaimana cara untuk menentukan susunan konfigurasi elektron berdasarkan sukulit S, P, D, dan F. Ya, untuk melanjutkan bagaimana menentukan golongan ataupun periode dalam susunan konfigurasi elektron itu nanti berdasarkan yang namanya jumlah
nomor atom. Jadi nanti kita menentukan golongan itu kita harus tahu dulu apa itu golongan. Nah, jadi golongan itu adalah ya di mana bahwa jumlah elektron itu berada di kulit terluar. Itu yang namanya golongan. Jadi golongan ini disebut dengan elektron valensi yang artinya bahwa ya itu berada di kulit terluar, di mana elektron valensi dalam suatu unsur ataupun atom itu memiliki tingkat energi, ya tingkat energi yang tertinggi, ya seperti itu. Dan kemudian untuk periode, ya jadi periode itu adalah 5. Jumlah elektron itulah yang menempati di suatu subkulit. Ya, jadi subkulit ini ya ada 4 ya. Jadi subkulit itu kita tentukan dari kulit S, kulit dari subkulit P, dari subkulit T dan subkulit P, ya seperti itu. Saja ibu contohkan ya dalam susunan konfigurasi elektron berdasarkan SPDF ya. Jadi untuk susunan konfigurasi elektron itu ada susunannya ya, mulai dari subkulit S, kemudian lanjut ke P, lanjut ke D, langsung lanjut ke terakhir ke subkulit F. Ya, jadi ada susunan untuk aturannya dalam susunan konfigurasi elektron. Jadi kita contohkan ini untuk dalam soal bagaimana menentukan golongan dan periode ya. Ya, jadi nanti kita menentukan ini ya diperhatikan dari subkulitnya. Jadi untuk menentukan elektron valensinya ini itu harus berdasarkan jumlah dari nomor atomnya. Jadi kalau nanti nomor atomnya di sini ya, untuk nomor atom dari unsur magnesium ini kan jumlah protonnya ada 12. Jadi kalau sesuaikan jumlah elektron valensinya, berapa jumlah protonnya itu harus sama dengan jumlah elektronnya ya, seperti itu. Ya, jadi diperhatikan ya dari unsur bisa kita susun urutannya ya seperti itu. Jadi di sini kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Untuk golongan ya pada unsur magnesium itu kita bisa lihat terakhir di kulit S itu ada jumlah elektronnya ada 2, berarti golongannya dia masuk ke golongan 2A. Karena magnesium itu merupakan ya termasuk golongan utama atau golongan A ya. Jadi untuk unsur magnesium itu masuk ke golongan 2A. Kemudian untuk periode ya, itu periode itu tadi adalah di mana jumlah elektron itu yang menempati subkulitnya ya. Jadi di sini periodenya itu ditentukan dari tingkat energinya yang paling tinggi. Jadi tingkat yang paling tinggi di sini adalah 3 ya. Jadi makanya periodenya adalah periode ketiga ya, seperti itu. Ya, tadi udah Ibu jelaskan bagaimana kita cara untuk menentukan golongan dan periode. Jadi untuk menentukan golongan dan periode itu harus didasarkan pada susunannya ya. Jadi susunan SPDF. Kemudian nanti kamu perhatikan untuk menentukan golongan dan periodenya, kamu lihat berapa jumlah nomor atomnya. Jadi jumlah nomor atomnya itu harus disesuaikan jumlah elektron valensinya ya, seperti itu. Berapa jumlah nomor atomnya? Jadi jumlah untuk elektron valensinya juga harus sama dengan jumlah nomor protonnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal, nanti kamu uraikan ya, kamu susun berdasarkan subkulit S, T dan F-nya ya. Dikasih soal. Ini ada soal Ibu kasih sama kalian. Nanti siapa yang bisa menjawab boleh maju ke depan ya. Kamu kerjakan dulu ya pembahasan soalnya ya. Bagaimana cara menyusun ya susunan yang tadi sudah dijelaskan mengenai konfigurasi elektron ya, seperti itu.
yang bisa menjawabnya? Ya, baik ya. Untuk jawaban si Akila benar ya. Untuk unsur aluminium ya udah disusun ini susunan konfigurasi elektronnya ya, bahwa di sini untuk golongan pada unsur aluminium itu golongan 3A dan periodenya adalah periode ketiga ya, seperti itu. Dan kemudian untuk soal berikutnya, oleh siapa nak yang bisa menjawab soal berikutnya, silakan untuk ke depan. Boleh siapa? Siapa kira-kira? Ya. Boleh. Betul ya. Untuk jawaban si Dea, betul ya. Ya, jadi ini sampai di sini saja pertemuan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya mengenai tentang pembelajaran kimia. Dan untuk pembelajaran kali ini kamu tetap semangat belajar dan kamu tetap belajar di rumah ya, dengan semangat dan serius. Dan Ibu Sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa